Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dhurriyyatihi Bismillahirrahmanirrahim. Season season. Season ini bari bari season. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka Iya. na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bai'u wa huwa lugatan muqabalatus sayyin bisayyin wa syar'an aqdun muawadatun aliyatun tufidu milka ainin au manfaatin ala ta'bid. Arkanul bay salah satun akidani wa huma al-bai'u wal mustari wa ma'bud alaih wa huwa as-samanu wa samanu wasigatu wa hiya al-ijabu wal qabulu. Eh, bahasa Indonesia kan apa bisa aya nu hayangan ieu Oh, siap ah. hayangan anu rekaman. Hmm. Oke, alhamdulillah kita memulai bab bay Ya, ya, bukti pada secara digital. Mungkin bahagian fikih muamalah, bagian yang penting daripada fikih muamalah yaitu bab bay. Di dalam kitab Yaqutun Nafis, yang mana kitab ini sering digunakan oleh ahli Yaman dan orang-orang Indonesia itu hampir mayoritas fikihnya itu manhajnya ke Yaman ya. Bagaimana Syekh Satut mengatakan seperti itu, Indonesia itu Yamaniun, dalam fikihnya itu Yamaniun. Kalau Toriko Mesir itu mereka tidak menggunakan Yaqutun Nafis, biasanya habis Suja, kemudian Subad ya, atau Sitin ya, Sitin Mas. masalah itu paling ininya tadi. Oke, Oke. al-bai'u bai' itu masdar daripada ba'aya bi'u bai'. Bai'. Wawa bai' gugatan secara linguistik, secara etimologi, secara bahasa itu muqabalatu say'in bisay'in. Muqabalatu say'in bisay'in. Muqabalah itu menukarkan secara bahasa. Biasanya bahasa itu lebih umum ya daripada istilah. Menukarkan sesuatu bisay'in dengan sesuatu yang lain. Nah, kalau dilihat dari sisi bahasa, maka apapun pertukarannya maka dinamakan dengan B, sehingga masuk apa namanya ucapan salam. Assalamualaikum dijawab waalaikumsalam, itu juga B secara bahasa, karena menukarkan assalamualaikum dengan waalaikumsalam, ya kan? Oleh karena itu Hmm. ulama ikhtilaf apakah memberikan salam kemudian dijawab itu termasuk B secara bahasa. Sebagian ulama mengatakan iya. Nah, karena itu juga menukarkan assalamualaikum dengan waalaikumsalam. Nah, assalamualaikum pertama itu hukumnya sunnah, menjawabnya adalah wajib. Sini eh, pahala sunat itu lebih utama daripada pahala wajib itu dalam kasus ini. Hmm. Dalam kasus salam, sunnah itu lebih utama daripada wajib. Kenapa? Karena tidak akan muncul pahala wajib kalau tidak diawali dengan sunnah. Ada sebagian ulama lagi tidak masuk karena sebetulnya definisi B secara bahasa itu ada koin muawado yang menukarkan sesuatu dengan sesuatu muawado.
dengan cara pertukaran. Kalau Assalamualaikum Waalaikumsalam itu bukan pertukaran, itu adalah Hmm. respon ya kan, daripada jawaban, respon daripada jawaban. Hmm. Terlepas daripada daripada apa itu namanya istilah ulama, tetap secara bahasa bahwa B itu menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya di umum ya, apapun baik barangnya itu haram, halal, ataupun misalkan subhat dan sebagainya. Intinya kalau menukarkan sesuatu dengan sesuatu itu termasuk B secara bahasa. Wasar'an, sedangkan menurut istilah ulama fikih, Hmm. istilah ulama fikih itu sering disebut sar'an. Sedangkan sar'an itu kan sebetulnya masdarnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa korelasinya kecocokan antara sar'an dengan istilah fuqaha, ya kan? Istilah fuqaha. Kecocokannya karena al-fuqaha itu biasanya dia itu berbicara atau mengungkapkan sesuatu itu tidak jauh mengambil daripada Quran dan Sunnah. Hmm. Sehingga syar'an di sini atau uh, qaul akwal atau ya qaulul ulama atau takrif uh, al-fuqaha itu sering dikatakan dengan syar'an, seakan-akan dia itu selalu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Hmm. Ya, padahal yang maksud di syar'an di sini, antum cari dalam Al-Quran atau hadis gak ada. Misalkan al-bai'u akdun awadatun itu akadun, akadun misalkan sekolah misalkan itu kan gak ada dalam Al-Quran ya kan. Jadi syar'an di sini adalah istilah fuqaha. Di sini ada banyak kaid. Yang pertama akdun, yang kedua muawwadatun, Hmm. akdun muawwadatun, kemudian maliyatun, dua, tiga. Kemudian tufidu milka ainin, ada ain. Au manfaatin ala ta'bid. Manfaatin ala ta'bid, ada manfaat. Jual beli menurut ulama fikih, istilah fikih, dan tentunya ini istilah fikihnya fikih Syafi'i ya. Jadi Hmm. kalau lihat fikih mukoron definisinya lain lagi. Ya. Pertama akad. Pertama harus ada akad. Sehingga kalau misalkan tidak ada akad, seperti contoh misalkan eh, jual beli yang tidak ada akad, maka itu tidak dikatakan dengan jual beli. Di BMU atau ya dia mengambil makanan kemudian meletakkan duit makan tanpa ada akad, maka tidak dinamakan dengan jual beli. Kenapa? Karena itu tidak dinamakan dengan akad. Tidak ada akad buat ya, akad. Sedangkan jual beli harus ada akad. Apalagi kalau misalkan sekarang kasus kontemporer, bagi di sini ya, di Kuala Lumpur kita menjual itu hanya memasukkan koin, uang kertas, kemudian Hmm. makanan itu langsung ada. Di mana akadnya, ya kan? Apakah itu jual beli? Ya walau alam itu hukumi sendiri, cari dengan dalam apa? Fikih al-mu'asiroh. Tapi tetap itu tidak ada akad. Dalam fikih turus tidak dinamakan dengan jual beli ya, menurut definisi ini. Karena tidak ada akad. Tidak ada akad. Hmm. Akad itu ya tentunya secara normalnya harus ada dua sisi. Dua sisi ucapan ijab dan kabul, ya kan? Pemberi dan penerima. Kemudian muawado, harus ada pertukaran. Ya, kan ada pertukaran. Lain hanya dengan hibah. Apa memberikan makanan kepada saya atau memberikan barang kepada saya dan saya tidak memberikan apa-apa. Itu bukan Hmm. B, tapi itu adalah hibah atau sedekah. Ya, dia kan B. Kalau B itu harus ada pertukaran, harus ada muawado. Hmm. Kemudian maliatin harus harus ada akad
kemudian harus ada pertukaran, kemudian harus berupa mal. Mal di sini, mal itu ada mal secara secara adat, ada secara syariat. Ada juga setelah itu pertukaran, tapi bukan mal seperti nikah. Nikah itu kan ada akad dan juga ada pertukaran. Ya, ankah tuka, kemudian pebil tu saya terima ya kan, ankah tuka, Hmm. bima hari kada, pebil tu pikada. Itu kan ada pertukaran. Tapi apakah itu menukarkan harta? Apakah eh, anak kita eh, eh, anak kita itu dinamakan dengan harta? Enggak, Hmm. bukan harta ya kan. Maka itu tidak dinamakan dengan B nikah. Atau misalkan kalau mal tapi syariat tidak mengatakan itu mal seperti barang najis atau khomer. Khomer itu tidak bukan berupa harta yang berharga kan. Kalau Hmm. misalkan jual beli tidak disebut jual beli, tidak sah jual belinya. Walaupun dia itu secara adat itu adalah harta, tapi syariat tidak memandang itu harta. Ya. Hmm. Tufidu yang memberikan faidah memiliki ain. Yang memberikan faidah memiliki ain. Di jual beli ini selain faidah harus ada akad, kemudian pertukaran berbentuk harta. Dengan akad itu memberikan faidah. Faidah itu sesuatu yang akan diperoleh secara bahasa ya dalam kitab. Kitab ulama mengatakan malun au ilmun. Ya kan? Kira saya itu tidak ingin siapapun yang datang ke rumah saya kecuali memberikan faidah, baik ngomongin bisnis, ya kan, bisnis atau ilmu, ya sama faidah. Hidup di dunia itu harus memberikan faidah atau mencari faidah, baik berupa harta atau ilmu. Memberikan faidah, memiliki ain tersebut, Tupidu teh memiliki Pak Yana karena mau awadoh. milka tuh, tuh ya, milka ain itu milka bahwa tupidunya pakainya kepada ya kepada semuanya, Oh, pada kepada akun muafadah. awadatun maliyatun itu Oh, iya kan. siap. Kalau ya, huruf mudore ahna tak itu kan bisa kembali pada jama ya. Hmm. Semuanya itu akad muawadah maliyatun itu memberikan faedah berupa mal, berarti tentunya memiliki ain barang yang di apa namanya diperjualbelikan. Sehingga kalau misalkan tidak bisa dimiliki seperti menyewa, sewa ada pertukaran, opai orang ya rek pakai mobil mau opai 1 juta, ya ada kan, ada pertukaran dia ngasih uang 1 juta pertukaran. Kemudian harta bentuk harta, tapi tidak dimiliki, ain mobilnya itu tidak dimiliki, maka itu tidak dinamakan dengan jual beli, tapi dinamakan dengan menyewa. Saya di sini duduk di sini duduk di sini memberikan uang akad ya kan, memberikan uang dengan sebagai harta, tapi rumah ini tidak menjadi milik saya. Hmm. Ketika tidak memiliki ain, maka itu tidak dinamakan jual beli, bisa masuk kepada ijarah. Nah, bagaimana kalau misalkan bukan ain seperti misalkan beli pulsa. Pulsa kan lain ain ya kan, beli pulsa, beli naon deh, data itu kan bukan bukan ain. Bagaimana itu? Oleh karena itu sini man paatin ala ta'bid ya. Manfaatin atau memiliki manfaat. Ain itu tidak bisa dimiliki, tapi manfaat itu bisa dimiliki. Pulsa kalau menurut saya itu bukan ain, tapi manfaat. Ain di sini istilah ulama tentang masalah ngajual anjing, ngopai. Hmm. Nah, jual anjing, kalau misalkan jual beli itu tupidu milka ain, kan tidak boleh menjual ain najis kan, syaratnya harus suci ya kan. Oh, Masalah beli anjing itu buat naon? Buat iya. kemanfaatan misalkan kan ya. Nah, ini Hmm. ada definisi AO. Ya, ulama ihtilaf kalau misalkan definisi jual beli itu akdun muawadatun.
Maliatun tufidu milka manfaat, ya jual beli anjing harusnya boleh karena memiliki manfaatnya, Ya. ya kan? Memiliki manfaatnya, manfaat anjing misalkan buat ngajaga imah opai bisa saya anu ngarampok misalkan. Saya Oke. Oh, manfaatin. Atau berupa sesuatu yang mengeluarkan kemanfaatan seperti contoh misalkan opai boga imah satu tingkat. Nah, tingkat anu kedua, gue tah. Tingkat kedua mah kumaneh taekeun, lotengkan. Nah, maka orang yang membeli itu tidak memiliki ain itu, tapi memiliki kemanfaatan atasnya. hmm. Ke atasnya. Kan ada istilahnya kan apa namanya? Kalau eh, kalau barang itu yang dimiliki bawahnya, maka ke atasnya pun milik antum. Antum punya rumah, tanah mau 100 meter, Hmm. maka ke atasnya pun milik antum. Hmm. Sehingga kalau antum misalkan membangun rumah dicor ya dia di dak ya atasnya Hmm. misalkan. Maka yang atasnya itu boleh dijual belikan tapi bukan dimiliki ainnya, tapi manfaatnya. Kalau tadi di selamanya. Oh, Takbir masih ada apakah tapi itu takbir? selamanya. Jadi selamanya itu berarti tidak boleh saya mengatakan mengopai, saya membeli mobil mengopai sabulanan selama 1 bulan. Itu bukan jual beli, Hmm. fungsi Hmm. alat tabid abadan kata abadannya selamanya. Oke, itu apa namanya definisi daripada B. Sebetulnya definisi menurut madhab Syafi'i seperti ini. Paling sulit itu menciptakan definisi. Karena itu Hmm. walaupun ngaji mantek pasti ada banyak pengecualian-pengecualian. Karena terbuktinya apa? Terbukti banyak ikhtilaf ulama yang eh, satu sama lain berbeda dengan. Hmm. Kemudian setelah definisinya itu kelebihan daripada kitab Yaqutun Nafis, dia selalu menjelaskan sisi definisi, kemudian bahagiannya, rukun atau syaratnya, setelah itu baru surahnya. Jadi cocok Hmm. untuk memahami dengan mudah. Setelah definisi diketahui, baru rukunnya. Rukun jual beli itu ada 3. Pembagian sesuatu itu ada kalanya apa ya? Ada kalanya bil akli, al akli, akliun. Ada kalanya istiqro, ya kan? Akliun, ada kalanya Ya, istiqro, ada kalanya istihadiun. Nah, rata-rata pembagian ulama fikih itu berdasarkan istihad mereka. Kalau berdasarkan istihad mereka, hmm. itu jangan heran kalau rukunnya itu berbeda. Berarti rukun sholat dalam kitab kecil Hmm. ada 13 rukun sholat, kitab gede ada 17. Karena istihad mereka. Beda halnya dengan pembagian sesuatu itu berdasarkan akliun. Kalau berdasar akli itu harus sepakat. Berdasarkan hukum rasional harus sepakat. Asli. Tadi contoh misalkan eh, pembahagian manusia dari sisi bodoh dan pintar itu ada 4. Imam Ghazali kan membagi. Ada kalanya orang itu pintar dan dirinya tahu bahwa dia itu pintar. Yang kedua, orang itu alim, wajahilah anahu alim, tapi dia tidak mengetahui dirinya pintar. Yang ketiga, jahil, wa alima anahu jahil. Orang ketiga itu bodoh, tapi dia sadar dirinya bodoh. Yang keempat, jahilun, wajahila anahu jahilun. Hmm. Yang keempat, bodoh, tapi dia tersadar dirinya bodoh. Nah, selain itu gak ada. Itu pasti 4. Gak ada 5 atau 3, gak ada. Itu pembagian secara akli. Pembagian secara akli. Akli. Itu harus sepakat.
Ada berdasarkan istiqro, berdasarkan kajian ya, berdasarkan observasi. Nah, ini berdasarkan istihad. Sorry, ada lagi keempat berdasarkan nas ya. Pembagian itu berdasarkan nas. Kalau ini juga sama seperti akli tapi khusus bagi orang yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Ketika di dalam kitab kita mengatakan Arkanul Islam Qomsatun, 5 ini berdasarkan nas, tidak bukan berdasarkan akal, bukan berdasarkan bukan berdasarkan istihad. Mau membuka kitab apapun pasti rukun Islam itu 5, ya kan? Hmm. Walaupun akal antum kan bisa mengatakan kenapa taat kepada orang tua tidak dijadikan rukun Islam, yaitu nas kan ada nas bunyal Islam ala khamsin. Ya. Hmm. Arkanul Bai salah satu rukun Bai itu ada 3. Yang pertama akidani. Akidani. Orang yang hendak berakad. Wahuma mereka itu al-bai, penjual, wal mustari dan pembeli. Penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua makud alaih. Yang kedua makud alaih. Makud alaih ini juga dua. Satu saman, yang kedua al musaman. Yang ketiga segat. Segat itu adalah ijab dan kabul. Berarti Allah. rukun B itu ada 3 secara mujmal. Secara umum ada 3. Akid, akiden, makud alaih, dan segat. Itu secara mujmal. Kalau secara tafsir itu ada 6 ya. Ba'i, mustari, saman, al-musaman, ijab, dan kabul. Jadi ada 3 secara mujmal, ada 6 secara tafsir. 6 secara tafsir. Musman Ya. taman teh hargai musmana naon? Harga musman itu barang, oke. Oh, Kayak barang. jelaskan. Bagaimana apa perbedaan saman dan musman? Apa perbedaan saman dan musman? Saman dan musman itu mau pai ada Hmm. eh, tiga surah. Ada kalanya saman dan musman itu nakidaini. Nakidaini. Ada kala nakidaini. Ada kalanya bukan nakidaini tapi ada ini barang kedua-duanya. Ada ini. Kemudian ada kalanya nakdun wa arod. Nah, Ada dua. kalanya nakde itu cuma duit dua nana, kedua-duanya. Atau kan dulu nakde dulu itu kan mata uang itu emas ya, Hmm. dinar dan dirham ya kan. Ada kalanya barang, beli beli beras dengan jagung misalkan, oke. Hmm. Ada kalanya nakdun, mata uang dan beras, ya kan. Bagaimana cara membedakan saman dan musman? Bagaimana Musman. cara membedakan saman dan musman? Ya, kalau gini perbedaannya. Yang pertama, saman itu yang harus dimasuki dengan ba, bi tuka, bi tuka, kada, bi. Nah, titik-titik. Kayak gini ya, sebentar. Bi Hmm. tuka. Saya menjual kepadamu kada, mobil atau motornya bi kada. Nah, bi-nya ini itu pasti sama. Jadi saman itu adalah lapad yang harus dimasuki ba, huruf jar. Ada mau apa istilah ba takwidnya? Ba takwid itu pengganti. Maka ba di sini akan ba takwid. Sebagai tukarnya motor itu adalah uang. Taman, biasanya dengan uang. Yang kedua,
saman itu kalau misalkan oke kayak gini Pak. Kalau nakda ini dengan aroda ini tadi yang Pak itu dengan ba dakholat ba. Contoh misalkan Mang Opai gaduk emas punya emas 1 kilo, saya pun punya emas 1 kilo. Ini mana yang jadi samannya ya kan? Mana yang jadi samannya? Hmm. Sedangkan syarat jual beli emas dengan emas itu harus sama, harus mutamasil, harus dan biadil. Terus bagaimana cara menilai bahwa sama dan saman ya? Kalau sama itu intinya yang bisa dimasuki dengan mbak. Kalau saya mengatakan misalkan B itu K dahaban bidahabin. Maka yang kedua itulah saman. Yang Yang kedua. kedua saman. Atau misalkan menjual kitab ku kitab. Hmm. Apa saya punya kitab Jamul Jawami. Saya ingin kitab Minhajul Thalibin. Yang tapi gak punya uang. Oke lah gak apa-apa. Ya kan? Ditukarkan aja dengan kitab Jamul Jawami. Hmm. Kebetulan saya juga gak punya kitab Jamul Jawami. Maka ketika saya mengatakan eh bi tuka bi tuka agak Mang Opa yang ngomong berarti bi tuka jam jamul jawab bi tuka jam al jawame bi minhajul tolibin bi tuka minhajul tolibin bi jam jawame. Maka yang Hmm. dimasuki dengan ba itu adalah Hmm. apa? Samaan. Berarti non misalkan jagong jeung beas Ya berarti kalau itu mah ya jamul dengan beas ya. Maka yang jagong, di, oh jagong. jagung dengan beas ya sama aroda ini. Berarti yang kedua itu adalah yang saman. Enggak yang yang dimasuki dengan baik yang kedua atau pertama. Kalau bi itu contoh misalkan bi itu bi Hmm. bi bi biruj ya kan Ya. aduroh tetap si saman itu adalah ruj ada baknya Hmm. itu apa itu pertama ya. Tapi kalau misalkan nakdun dengan aron maka yang menjadikan sama itu nakdunnya Hmm. emas membeli membeli mobil dengan emas ya sama adalah emasnya. Yang kedua, jadi kalau misalkan nakda ini atau arda ini, maka yang dimasuki dengan ba itu ada samannya. Hmm. Yang kedua, bagaimana kalau misalkan nakda dengan arad? Ya kan yang ketiga, ini ya. Ini, yang dengan arad. Maka yang sama itu akan nakdun, kan? Ya. Hmm. Yang pertama ini kaitnya yang dimasuki dengan ba itu adalah saman. Yang kedua, sama itu adalah nakdun, mata uang. Kalau nakdun dengan arad. Yang ketiga, saman hmm, itu boleh al-itiyad. Al-itiyad itu ditukar Hmm. menjadi sebagai pengganti. Beda dengan musaman. Ya, nah contoh, Opai pergi ke Maktabah Usuluddin ingin membeli kitab Yaqutun Nafis. Ya, Amu Torik misalkan. Ais kitab Yaqutun Nafis Bikam 50 Khamsin Junai. Hmm. Oke, pun hari ini misalkan ternyata uangnya itu robek, ya kan? Ya Hmm. bibi anak Aisyah Asandah misalkan Skois. Opai gak ada lagi. Kita mau opai, ya udahlah bayar pakai kopiah, kopiah keramat misalkan. Ya kelihatannya. Kan bisa diganti berarti, oke? Nah, maka apa namanya? Itu karakter daripada taman bisa diganti. Kalau misalkan si Amutorik membolehkan. Tapi kalau musaman nggak bisa. Udahlah kalau nggak ada uang ini aja kita patumuin nggak akan dapat tujuan membeli barang ya kan membeli barang itu tujuannya itu mau ingin ingin barang itu kan tapi kalau taman itu kan apapun yang dia inginkan bisa diganti ya enggak itu karakter daripada sama jadi saman yang karakter sama itu yang pertama sering masuk ba yang kedua nakdun
ya kan? Karakternya itu bentuknya. Yang ketiga apa? Yang ketiga dia sifatnya boleh ditukar, ya, boleh ditukar. Itu sama dan al musamma. Kemudian yang selanjutnya ijab dan qabul. Ijab itu muncul daripada si bai, qabul itu muncul daripada mustari. Baik didahulukan atau diakhirkan itu tidak jadi syarat. Bisa mengopai sebagai muslim mengatakan lebih saya membeli kita Bang Labib, oke gak apa-apa saya jual, gak apa-apa ya, tidak apa-apa. Biasana kebanyakan dari pihak mana yang dahulu, bayi atau mustari? Kalau menurut saya mustari, kan kalau datang ke warung ya mustari kan, nih bang saya beli ini, ya kan, saya jual. Bagusnya di Malaysia itu mau apa kalimat jual dan beli masih digunakan. Saya jual, saya beli. Di Indonesia nggak ada di Indonesia. Betul di Malaysia itu walaupun itu casingnya bukan casing beragama tapi kalimat jual dan beli itu diterapkan. Kadang-kadang saya juga aneh. Saat saya jual ya, oh iya saya nggak ini doang jadi tidak respect nggak biasa ya kan. Di, kalau apalagi diurang di mana di Sunda nyangakeun nampi itu tuh adalah ijab mana ada nyangakeun dan nampi itu bukan ijab kabul. Ijab kabul mah jual dan beli nyangakeun nampi itu nggak ada ijab bukan ijab kabul nyangakeun apa nyangakeun memberikan memberinya mere itu ya kan. Oke. Kemudian selanjutnya syarat surut al akidah ini ada rukun ada syarat. Kalau rukun adalah sesuatu yang berada di dalamnya. Kalau syarat sebelumnya, sebelum terjun daripada melakukan sesuatu. Atau secara ulama usul fikih syarat itu min janibin wahidin maksudnya adalah ma yalzamu min adami adam wala yalzamu min wujudi wujudun wala adamun min datihi. Syarat akidain berarti si ba'i dan mustari. Syaratnya apa? Pertama itlaqut tasarruf. Yang dimaksud dengan itlaqut tasarruf itu mengopai adalah idnu syar'i. Syariat mengizinkannya. Di itlaqut tasarruf itu adalah syariat memberikan izin untuk jual beli. Ya tentunya berarti bukan sobi, bukan majnun, ya kan? Bukan mahjur aleh, bukan orang yang muflis, misalkan orang yang punya hutang banyak, itu tidak dibolehkan oleh syariat untuk jual beli. Tapi dia dituntut untuk membayar dulu, ya kan? Jadi itlaqu tasawuf itu ada ayat ibnu syar'i, izin daripada agama atau syariat untuk jual beli. Yang kedua ada mulikro bigoiri hak. Tidak boleh ada paksaan, tapi ada koid bigoiri hak. Berarti ada paksaan dengan hak dan itu jual belinya sah. Kalau misalkan dipaksa tapi tidak ada hak, tiba-tiba jual itu apa kamu punya mobil. Kalau enggak, saya akan bunuh. Maka ketika jual beli diancam sebagai tidak sah, tidak sah, tidak menjadi pindah kepemilikan walaupun ada pertukaran. Lain halnya kalau misalkan jual beli dipaksa tapi ada hak. Dari contoh waktunya misalkan membayar hutang, ya kan? Waktunya membayar hutang, kemudian punya untuk membayarnya sudah janji akan membayar di waktu itu, kemudian dia menahannya, maka wajib harus dia apa harus dijual dan jual belinya sah, belinya sah. Jadi ada mul ikroh bigori hakim tidak sah. Tadi mafhum muhalafahnya kalau al ikroh bihakim sah, ya, ikroh bihakim sah. Yang ketiga, Islamun man yastarilahu nahu mushafin aw muslimin aw murtadin la yutaku alai. Islamnya sona syarat Islam
penjual dan pembeli itu ada kait seperti hanya ikroh. Ikroh itu tidak sah tapi tidak mutlak. Kalau ikrohnya dengan hak sah, kalau tidak dengan hak tidak sah. Jual beli harus Islam, tapi kaitnya kepada siapa? Kepada mustari saja. Satu kepada mustari. Yang kedua, nahu mushabin, barang yang mulia. Yang dimaksud mushab itu bukan hanya Al-Quran saja, kitab yang terdapat tulisan Al-Quran, atau buku yang terdapat ayat Al-Quran. Nah, maka kalau misalkan antum ingin menjual buku dan di buku itu ada tulisan Al-Quran, maka pembelinya itu harus muslim. Kalau misalkan jual beli mie, jual beli motor, mobil, itu silakan atau menjual ke si Enci, ke si cek orang-orang apa orang-orang non muslim silakan, ya kan. Tapi kalau menjual Quran itu disyaratkan harus Islam karena takut mereka menyalahgunakan menyalahgunakan tersebut. Atau membeli apa? Membeli muslim. Maksudnya membeli muslim itu mau apa? Membeli hamba sahaya, abdul, hamba sahaya yang muslim. Tapi layatiku tidak untuk dimerdekakan. Dulu, dulu kan hamba sahaya itu menyebar, populer. Ketika Mang Opai punya hamba sahaya muslim, misalkan 10 orang, Mang Opai, aduh, terlalu banyak para banen misalkan, ya kan. Ya, saya wajib ayam kan, hamba saya wajib ayam. Tahu dengan ayam, oh, terlalu banyak, saya akan jual lah. Nah, menjualnya itu, kan hamba saya Mang Opai semuanya itu muslim, menjualnya itu harus ke orang muslim. Kenapa? Karena kalau menjual ke orang kafir, takut si hamba sahaya, karena dia itu lemah dalam karakter kemanusiaannya, takut ikut kepada si pemilik baru. Terkecuali si kafir ini akan memerdekakannya. Tanya dulu, Ci, kamu ingin membeli hamba saya ya, kamu akan buat dia itu untuk kerja atau untuk merdeka? Saya ingin memerdekakan, kasihan. Nah, itu silahkan. Tidak ada kaitannya kalau ini ingin dimerdekakan, ya kan. Tapi kalau ingin diurus, diingu, ya kan, di dikerjakan, maka syaratnya pembeli itu harus muslim, ya. Atau murtad. Maksudnya murtad apa? Maopai punya hamba sahaya, misalkan 10 lima mah murtad. Teka urus, ya kan, gak ada urus yang 5 murtad. Ah, kata apa saya mah udah males yang 5 ini murtad. Sholat pun gak sah, disuruh syahadat gak mau, ya kan. Dan saya tidak mau memaksa juga kalau la ikraha fiddin misalkan, ya. Jual lah. Nah, menjualnya itu jangan ke orang kafir. Kenapa? Karena nanti tidak ada harapan untuk menjadi muslim kalau seperti itu. Maka harus dijualnya itu kepada orang muslim lagi, ya kan? Terkecuali tadi orang kafirnya itu akan memerdekakan si murtad ini. Jadi syarat pembeli harus muslim itu terhadap sesuatu, kalau menurut saya boleh simpulkan terhadap sesuatu yang akan menjadikan apa namanya, mengabaikan kemaslahatan, baik maslahat hibdo din, ya, menjaga agama, ya kan. Pada sini contohnya banyaknya menjaga agama, ya. Al-Quran kan takut disia-siakan, yang nantinya akan menjadikan pengabaian terhadap agama, ya kan. Kemudian hamba sahaya yang muslim atau murtad dijual kepada orang kafir kan nanti akan merusak akidah juga kan. Kemudian ada muharabah man yastari lahu iddatu harbin, tidak boleh menjual kepada musuh yang akan membeli, yang akan jadikan alat perang. Kita tahu bahwa Israel itu kalau diberikan uranium, alat bom dan nuklir, pasti akan membunuh orang orang Palestina. Maka Prabowo tidak boleh menjual uranium kepada Benjamin Netanyahu. Kenapa? Karena dia akan menjadikan alat perang, ya kan? Jadi ada syarat khusus di dalam jual beli akid, pembeli, pembeli, ya kan?
yaitu Islam, dan tidak boleh alat yang menjadikan kepada apa musuh yang akan menjadikan alat perang. Itu syarat. Kemudian selanjutnya syarat ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu barang, kan? Ma'qud yang dijadikan akad. Ma'qud alaih syaratnya 5. Yang pertama kaunuhu tohiron, harus suci. Tapi tidak boleh menjual anjing. Karena indah sapi anjing itu najis ya. Kalau didefinisikan tadi bahwa definisi jual itu akdun muawwadoh. Antupidu mil ka'ain. Aina kan najis. Ya kan terkecuali milka manfaat ya kan kalau definisinya harus suci. Tidak boleh menjual caduk domba buat pupuk misalkan. Kemudian bagaimana itu kan keperluan. Tai domba itu kan untuk keperluan tanaman. Ya kalau mau jangan jual beli gitu, kasih upah saja. Ya kan? Mau melihara kambing, domba, taina misalkan ayah 1 ton atau setiap hari sehingga terkena jadi bos waduk. Jadi bos waduk gitu kan. Maka maka akan jangan jual beli karena tai itu apa namanya? Goir tohir ya kan tai najis akan ya apa ya akan naon ya akan kulinga gotong akan apa suara tayan apa akadna akad naon Iya, meren kuli akan kuli kuli gotong ya kan atau akad kuli kuli ngaplastikan. karya kepentingan ya apa-apa jadi gini jadi jangan sempit ketika misalkan tidak sah oh berarti udah nggak ada jalan lagi tidak seperti itu tidak seperti misalkan menjual minyak yang terkena yang terkena tai Najis. cacar itu tidak boleh disisihkan ya kan terus tidak Hmm. boleh tidak saja ya tidak saja jual belinya ya udah jangan dijual beli gimana caranya ya kan sodako itu kan sodako Hmm. minyak tapi kamu harus sodako duit sama itu wayum au yumkinu tatiru bi gusti atau misalkan ini saya yang pernah debat itu di ruang Indonesia ada Hmm. atau ada kalimat atau bisa dicucikan tapi dengan cara biologis. Gak apa-apa mutanajis tapi bisa disucikan. Waktu itu ada pendapat mengatakan bahwa kalau sarung kita terkena najis tidak sah katanya. Sarung kita diperjualbelikan kenapa? Karena tidak suci. Hmm. Pertanyaan saya itu sarung bisa disucikan tidak? Bisa ya. Ya udah nih masuk pada ini yumkin utatiruhu. Hmm. Yumkinu tadi kan ya memang Ya. itu bukan najis tapi bisa disucikan cuci ya kan cuci tapi mutanajisnya yang bisa disucikan apa disucikannya itu harus bil gusti mengingat karena memang opai alat tathir itu ada bil gusti ya kan ada bil istihalah kan Hmm. ada lagi bil dibag Iya. ya kan ya kan cara mensucinya sesuatu itu kan bisa dibasuh dengan air atau dengan Tap. perubahan Hmm. atau dengan disama. Kalau yang sucinya itu dengan ini dua ini tidak boleh dijual belikan. Hmm. Karena kalau seperti itu akan sah menjual homer. Hmm. Karena homer itu berpotensi untuk jadi suci. Tapi Ya. sucinya dengan apa? Dengan istihalah. Ya kan? Itu. Saya mau menjual homer karena nanti akan jadi cuka. Kan bisa jadi suci itu. Ya, tapi kan istihalah itu perubahannya itu. Ya kan? Apa namanya? Duh, saya punya kambing mati semuanya kambing 10 itu mau apa ya nggak apa-apa itu jual Jual. kulitnya aja misalkan karena kulitnya kan bisa suci iya bisa suci tapi apakah cara mensucikan dengan gusti enggak bidibag maka tidak bisa dijual belinya hanya sebatas dimanfaatkan oke istihalah dengan hibah oke tapi dijual beli tidak boleh
Hmm. sesuatu yang najis tapi tathirunya bukan dengan bil ghusli tapi bisa maka tidak sah. Sah dengan syarat jual beli mahkota yang harus suci atau boleh disucikan dengan cara bil ghusli. Hmm. Bikoirihi lah ya sih. Kemudian wakonuhu syarat mahkota yang kedua wakonuhu nafian harus bermanfaat. Bermanfaat di sini harus menurut syarat, ya kan? Karena Homer bermanfaat, ada manfaatnya Homer nih kan. Tapi syariat mengatakan Hmm. Ismu wah, baru gimana? min Wah, naf'ihi. apa namanya bahayanya itu lebih besar daripada kemanfaatannya. Sehingga ketika taruh antara manfaat dengan darurat, ya, apalagi daruratnya lebih, daruratnya harus ditambahkan. Kan. Manfaatnya harus manfaat syar'i. Kemudian yang ketiga syarat ma'qud alaih itu adalah makduron ala taslim. Mampu apa ala taslimihi mampu memberikannya baik secara Hmm. hissi atau secara syar'i. Mampu secara hissi atau syar'i menjual ikan yang ada di balong, di balong di kolam tidak sah karena tidak mampu secara hissi itu harus dipancing dulu, kemudian dipancing pun itu tidak sesuai dengan apa yang inginkan, maka tidak sah. Karena Hmm. syaratnya harus mampu untuk Memberi dikuasai atau kuat. diberikan secara hissi atau secara apa eh, syar'i. Kemudian mana lagi? Oke. Wawilayatul bai alai. Kemudian harus mempunyai kekuasaan. Si bai itu harus memiliki barang tersebut. Baik mempunyai kekuasaan itu memang dia miliknya ataupun memang diwakilkan. Hmm. Ataupun diwakilkan. Wilayah itu adalah kekuasaan. Si baik kekuasaan baik miliknya atau milik orang lain dengan cara di apa namanya diwakilkan. Kemudian wa ilmun il akidai bi ainan wa qadon wa sifat. Harus mengetahui penjualan terbaik terhadap ainan. Misalkan kambing harus tahu kambing, nah, ya kan? Hmm. Misalkan ingin menjual makanan harus tahu itu makanan itu apa aja, ya kan? Kalau uang kadarnya atau sifatnya harus mengetahui. Senang berkata harus melihatnya. Tapi dalam bab ini melihat ru'ya ini tidak harus ada hadir di Hmm. waktu akan, ya kan? Terkecuali barangnya barang yang mudah rusak. Jadi ru'yat itu termasuk sarana daripada ilmu, ya kan? Tapi tidak harus berada ketika akad, tidak harus berada di akad. Terkecuali barangnya yang mudah berubah, atau Hmm. misalkan gorengan, ya kan? Kalau misalkan gorengan pagi-pagi, tuh melihat ini gorengan berapa, Bi? Oh, gorengan satunya 1.000. Kemudian pas asar, Bi gorengan ayah kene ada tuh di asal maghrib lah, ada di rumah. Beli Bi ini uangnya. Tidak sah, karena gorengan itu pagi sampai maghrib itu akan berubah. Hmm. Harus melihat lagi. Tapi kalau barangnya itu barang yang awet, pagi-pagi itu jam genap, itu handphone iPhone, jual lah. Berapa? 1 juta. Oke lah orang mikir-mikir lah misalkan. Setelah itu Isa kemana jadi mal mau beli dijual itu. Oke, jadi gak bawa sini uangnya. Nah, ketika di sana waktu Isa walaupun handphonenya tidak dikeluarkan, sah karena handphone itu sifatnya yang apa namanya tidak akan berubah di masa yang Hmm. apa. Jika nanti apa namanya untuk
permulaan mau baik bikin kayak inilah cukup saja minyak Siap, siap, ah. aja nanti insya Allah waktu sambungan aku abis di info kedai tapi kayak yang mah yang iya yang tetap yang istiqomah Omah. supaya tamat Ya, amin, ya Allah. ayo Lagi mantep, pertanyaan ang mendalam ah, matanya, tapi menyeluruh lah, insya Allah maksudnya teh menyeluruh, ya, iya 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 mendalam. gitu Pak pertanyaannya apa ya meskilah tuh dia dapat dia itu ya 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 tuh ya ya apa Nah, teh, tanya oke ayo lanjut. jadi ya berempat aja Ya, Nabi ya. Gimana teh? Ya, terus bapak ya gitu bapak oke selamat siap, ketemu ang. ah eta buku terus dibacaan kan Nah, buku atos iya Ustaz Fikri namanya dongkap. nya Ada jangan Nabi ya, ang. oh Assalamualaikum. waalaikumsalam Waalaikumsalam. Darawang tad Halo, Mas Ahmad. Udah bang, Ustaz. Depangkeun Abdi Fikri Ustadz Fikri, orang Sukabumi mana Ustadz Fikri? Kabumi kota sih di kota. Oh, iya orang kotanya. Nuhun. Hebat itu orang kota mah. Di mana tad? Ustad di mana? Abdi, Orang orang KL, naros, KL. naros, naros orang mana Oh, atau di mana? menuju di Orang mana, Pak? Oh, Abdi di KL. Tadi Ya. caket Upin Ipin udah. Tad. Ah, istrinya orang Upin Ipin. Insyaallah. Mungkin pertemuan selanjutnya menurut Ustadz Fikri, ayo nama Nuhun. tosan mau apa Wah, lambat mau apa mengawal tosan anak. saya yang iya we ngiringan we yang Ah, diajar. sarangannya mutalah sarangan, Nuhun, Tad. yang mutalah sarangan. nah iya abdi hentikan. Kayak kenapa wae orang orang itu orang rekaman. Siapa? Nu make peci tadnya. Oh, terkenal tadi yo. Nyeng soalnya kayak pecina. Iya dah ya, Tad.